warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Purnama dengan NIM 859555389. Saya mahasiswa semester 6 UPBJJ Universitas Terbuka Majene. Kali ini saya akan melakukan praktek modul 3, yaitu pencemaran lingkungan, dan saya akan mengambil pengaruh deterjen terhadap perkesambahan. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan adalah yang pertama yaitu saya membutuhkan kacang hijau, kemudian yang kedua yaitu deterjen, kemudian ada botol yang sudah saya beri label, kemudian ada air dalam teko berisi air 1000 ml. Kemudian ada tisu dan ada alat tulis. Baik, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menaruh deterjen ke dalam teko yang berisikan air 1000 ml. Kemudian saya mengaduknya. Larutan yang saya buat ini adalah larutan dengan persentase 100%. Kemudian saya akan meletakkan larutan deterjen 100% ini ke dalam botol yang saya sudah beri label 100%. Setelah itu saya akan menambahkan air ke dalam teko ini sebanyak 500 ml untuk membuat larutan presentasi 50%. Kemudian saya tuang. Untuk membuat larutan dengan persentase 25%, saya akan menambahkan lagi air ke dalam teko ini sebanyak 500 ml air. Kemudian saya meletakkan larutan deterjen ini ke dalam botol dengan presentasi 25%. Selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen dengan presentasi 12,5%. Saya akan menaruh air sebanyak 500 ml ke dalam teko ini. Kemudian saya tuang.
Selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen dengan presentasi 6,25%. Saya tuangkan. Selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen dengan presentasi 3,1%. Saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Kemudian saya tuang. Kemudian yang terakhir, saya akan meletakkan air murni tanpa campuran deterjen. Setelah kita mengisi semua botol sesuai dengan larutan presentasi, saya akan merendam kacang hijau ini ke dalam setiap larutan deterjen. Saya menaruh kacang hijau ini ke dalam larutan deterjen dengan presentasi 100%. Kemudian selanjutnya ke larutan deterjen 50%. Dan begitu seterusnya. Setelah saya menaruh kacang hijau ke dalam setiap larutan deterjen, kita akan tunggu selama 5 menit. Jadi setelah saya menunggu selama 5 menit, saya akan mengambil kacang hijau ini dan saya akan meletakkan ke atas tisu ini. Setelah itu, saya akan melakukan hal yang sama
Setelah saya meletakkan kacang hijau ini, saya akan meletakkan kacang hijau yang sudah saya rendam di larutan dengan presentasi 50%. Setelah saya meletakkan kacang hijau yang sudah saya rendam tadi sesuai dengan presentasi, saya akan meletakkan kacang hijau ini ke dalam setiap gelas yang sudah saya isi tisu. Setiap gelas saya sudah beri label sesuai dengan botol tadi. Yang pertama, saya akan meletakkan kacang hijau dengan campuran larutan deterjen 100%. Kemudian yang kedua, saya akan meletakkan kacang hijau dengan presentasi larutan deterjen 50%. Kemudian selanjutnya saya akan meletakkan kacang hijau dengan presentasi 25%. Kemudian 12%. 6,25%. 3,1%. Dan air kontrol. Sebelum saya meletakkan kacang hijau ini, saya sudah menaruh sebanyak 2 sendok setiap larutan deterjen yang sudah saya beri label. 8 jam kemudian, saya membuka kembali kacang hijau yang sudah saya tutup dengan kardus. Di sini saya akan mengukur setiap pertumbuhan kacang hijau yang sudah saya rendam sesuai dengan presentase campuran larutan deterjen. Untuk lebih detailnya, saya akan mengukur kacang hijau ini. Setelah 24 jam kemudian, saya membuka kacang hijau yang sudah saya tutup dengan kardus. Kemudian saya akan melihat bagaimana pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, bagaimana pertumbuhannya. Yang pertama yaitu campuran larutan deterjen dengan persentase 100%. Kita lihat di sini kacang hijau tidak atau lambat dalam pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, campuran larutan deterjen dengan persentase 50%. Setelah saya buka, ternyata campuran larutan deterjen dengan persentase 50%
Di sini menunjukkan ada pertumbuhan. Untuk lebih detailnya saya akan mengukur kacang hijau ini dengan penggaris. Namun di sini tumbuhnya hanya satu. Kemudian yang selanjutnya yaitu campuran deterjen dengan persentase 25%. Sini kita lihat pertumbuhan kacang hijau dengan campuran larutan deterjen 25%. Kita lihat di sini hanya tumbuh sangat sedikit dan hanya tumbuh satu kacang hijau saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu persentase 12,5%. Di sini kita lihat pertumbuhan kacang hijaunya di sini agak lebih panjang dari pertumbuhan kacang hijau dengan persentase 100%, 50%, dan 25%. Untuk lebih detailnya saya akan mengukur menggunakan penggaris. Dan yang selanjutnya dengan persentase 6,25%. Di sini kita lihat pertumbuhan kacang hijau ini ada banyak yang tumbuh. Di sini kita bisa buktikan bagaimana pengaruh deterjen terhadap perkecambahan atau kacang hijau. Di sini bisa kita lihat di sini banyak yang tumbuh dengan campuran larutan deterjen dengan persentase 6,25%. Kemudian yang selanjutnya dengan persentase 3,1%. Nah, di sini kita bisa lihat di sini pertumbuhan kacang hijaunya sangat cepat dibanding dari pertumbuhan kacang hijau dengan persentase 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25%. Untuk lebih detailnya saya akan mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat pertumbuhan kacang hijau di air murni atau tanpa campuran deterjen. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan kacang hijaunya. Dia tumbuh sangat cepat dibanding campuran deterjen. Dan lebih banyak. Untuk lebih akurat atau lebih detailnya saya akan mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Nah, setelah saya mengukur semua pertumbuhan kacang hijau ini, saya akan menutupnya lagi menggunakan kardus dan saya akan menunggu pertumbuhan selanjutnya selama 48 jam ke depan. Saya akan menutupnya lagi.